Assalamualaikum Ada Lovers, kembali lagi bersama saya Anissa Rahma, host Ada Podcast dalam Ada Parlementaria. Saat ini saya sudah berada di gedung Balai Rakyat DPRD Kabupaten Bekasi dan kita akan berbincang-bincang santai dengan salah satu wakil rakyat yang merupakan seorang wanita tangguh. Kira-kira siapa beliau? Tetap stay tune di Ada Podcast Ada Parlementaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ada Lovers, kembali lagi bersama saya Anissa Rahma, host Ada Podcast dalam Ada Parlementaria. Nah, kali ini kami sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa, seorang wanita yang juga terjun ke dunia politik, yaitu ada Ibu Ani Rukmini. Assalamualaikum Ibu, halo apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Ibu Ani ini di DPRD ini bagian Komisi 1. Iya, saya Ketua Komisi 1 Komisi bidang 1. pemerintahan dan keuangan. Sebelumnya saya dan tim juga ingin mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu nih untuk bisa ngobrol-ngobrol santai. Karena dengar-dengar kayak hari ini lagi banyak kegiatannya ya, cukup padat ya Bu? Ya, hari ini ada 3 kegiatan ya kalau saya, yaitu merapikan laporan Pansus LKPJ bersama dengan staf, kemudian dilanjut tadi paparan. Kalau paparan itu melibatkan semua anggota DPRD, melaporkan hasil sebelum kemudian nanti paripurna. Baik, jadi cukup banyak nih kegiatannya hari ini. Nah, sebelum kita lanjut ke obrolan kita yang semakin seru nih nanti, boleh dong Bu diceritain kira-kira profil Ibu sendiri mulai dari pendidikan, pengalaman organisasinya seperti apa biar Ada Lovers di rumah juga makin kenal nih sama Bu Ani. Iya, tadi kalau namanya udah dikenalin ya. Kalau di situ ada gelar di depannya ada dokteranda, itu saya dapat S1-nya di IKIP Jakarta. Jadi saya ambil administrasi pendidikan. Kemudian ada gelar MIKOM, itu Master Ilmu Komunikasi. Itu dapat dari Unpad, Komunikasi Bisnis S2-nya. Waktu saya menjabat di DPRD Provinsi. Jadi saya sebelumnya adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat 2 periode. Tahun 2004-2009, kemudian 2009 sampai 2014 itu PAW, artinya penggantian antar waktunya Bapak Saihu yang menjadi wakil wali kota. Jadi saya selama periode itu saya menyengaja untuk kuliah S2 lagi di komunikasi bisnis. Sebetulnya bukan concern ke bisnisnya, tapi saya lebih ke komunikasinya. Karena komunikasi bisnis dan komunikasi politik itu kan 2 hal yang hampir berbeda. Jadi transaksinya sama, cuma kalau transaksi bisnis lebih ke profit, kalau transaksi politik kan kekuasaan. Tapi dasar-dasar komunikasinya sih sama. Mau bisnis, mau komunikasi politik, terpenting intinya kan setiap kita berkomunikasi pesannya sampai. Iya, betul. Gimana caranya supaya pesannya bisa diterima? Saat ini saya dikarunia 4 orang anak dan sudah punya 3 orang menantu dan 7 orang cucu. Saya tergolong yang menikahkan anak di usia anak saya masih muda. Anak pertama umur laki-laki umur 21 tahun, anak kedua perempuan umur 18 tahun, anak SMA.
Jadi yang pertama belum tamat kuliah, yang kedua udah tamat SMA, tapi alhamdulillah mereka sudah menyelesaikan. Yang pertama sudah menyelesaikan S2-nya, yang kedua sudah menyelesaikan S1-nya. Jadi ya nggak ketinggalan lah pendidikannya. Kenapa sih saya pengen menikahkan anak di usia relatif muda? Ya biar saya masih fit ya untuk mendampingi Anak-anak bangunnya rumah tangga anak-anak saya. Betul. Karena apa ya? Karena saya aktif politik gitu, aktif publik kan. Banyak berkiprah di dunia publik. Saya ingin selesai gitu. Iya. Jadi kan lumayan ya konflik yang dimunculkan dalam aktivitas saya dan juga sebagai ibu, sebagai istri. Makanya kalau saya masih muda, masih energi, mudah-mudahan saya bisa lancar lah mendampingi. Sebetulnya gitu. Tapi kalau kenapa sih ke dunia politik, ya mungkin itu bakat ya. Masih gini, saya dari SD itu Emang sudah tertarik dari kecil? Betul, sudah mulai tertarik. SMP obrolan saya bukan obrolan santai kayak gini, jadi sama teman-teman SMP itu obrolannya udah obrolan politik gitu kalau SMP ya. Itu kalau boleh tahu kenapa tuh bisa tertarik dari SD? Karena ngelihat sosok siapakah atau ngelihat tontonan TV atau gimana? Saya punya sosok siapa yang ini ya, tapi nggak tahu ya kecenderungan itu muncul. Saya suka bicara-bicara yang serius. Saya baca koran. Itu koran dulu ya, koran beberapa koran zaman saya lah, itu saya langganan dan sering berdiskusi juga dengan bapak gitu ya. Oh, berarti ya, jadi muncul lah dari SMP, SMA sampai kuliah kan, kemudian saya berkiprah di HMI. Iya. Di HMI kan udah mulai itu cari panggung kekuasaan kan, arahnya gimana institusi kemahasiswaan bisa dipengaruhi. HMI kan gitu. Saya juga aktif semacam di lembaga dakwah kampusnya. Ya disitulah mulai bergulir dalam diskusi tentang Orde Baru, ya pertarungan ideologi tunggal, ya sempat ngalamin HMI terpecah kayak gitu ya. MP apa tuh yang ideologi ikut tunggal atau enggak gitu ya. Seperti itu sih. Jadi memang sudah ada ketertarikan dari kecil dan semakin besar makin diseriusin lagi gitu. Iya, ya. Kemudian saya menemukan sebuah entitas dakwah, yang kemudian entitas dakwah itulah yang kemudian menggiring pada politik ini. Tapi kalau boleh tahu dari anak-anak ibu sendiri ada yang mengikuti jejak seperti ibu? Sejauh ini enggak. Enggak, malah di bidang apa tuh Bu? Justru profesional, dia pendidikan. Kalau yang kedua, yang laki itu di pendidikan, dia seorang guru. Yang kedua itu dia ibu rumah tangga tapi juga penulis buku. Wah. Menjadi cikalnya entrepreneur gitu. Dia juga mulai founder IG Nikah Butuh Ilmu dengan follower yang banyak, udah di atas 100.000 lah, di atas 120 ribuan gitu ya, dan menerbitkan buku gitu. Anak ketiga saya seorang psikolog, sekarang sedang menyelesaikan S2-nya untuk profesi psikolognya. Di samping dia juga bekerja di Puspaga ini. Ketiga anak. Yang keempatnya baru tamat kuliah dan sekarang sudah bekerja. Jadi semuanya ambil jalur di luar dari kalau politik dan masing-masing anak tuh punya bidangnya masing-masing gitu. Jadi dari ibu sendiri nggak pernah yang kayak mengarahkan buat politik gitu? Enggak. Malah kecenderungan anak-anak saya dia aktif, maksudnya tapi tidak dalam menjadi politisi atau apa gitu. Tapi keterlibatan partisipasinya ada. Aktif ya? Iya, karena saya PKS ya, anak-anak saya juga PKS, nggak ada yang di luar itu. Baik, wah, Masya Allah. Nah, ada lovers di rumah pengen tahu nih Bu, dari kegiatan ibu biasanya sebelum memulai kegiatan tuh ibu ngapain aja sih Bu dari pagi gitu? Atau ada misalnya harus ada jalan pagi dulu kah atau gimana Bu? Boleh diceritain? Kalau sekarang yang rutin karena saya sudah terlepas dari dalam tanda petik domain pekerjaan domestik. Ya pertama anak-anak saya sudah besar-besar, 1, 2, 3 sudah menikah. Ya yang laki-laki juga yang bontot sudah besar, dan saya saat ini statusnya juga single mother gitu ya. Jadi saat ini posisi saya sudah terlepas dari urusan-urusan domestik lah ya, ngurus
sarapan atau apa gitu ya. Jadi kegiatan pagi saya biasanya senam. Saya 1 jam itu saya alokasikan untuk olahraga dan olahraganya senam. Jadi saya ada 7 senam yang saya lakukan selama 1 jam itu. Biasanya ngeliat dari YouTube atau saya YouTube aja. Dari tapi YouTube. Senamnya itu aja. Ya, tapi tutorialnya dari YouTube saya minta ulama kan juga hafal. Jadi senamnya juga senam yang produk PKS ya, ada senam Go PKS, senam Nusantara gitu ya. Flash mob, itu kenapa saya pelajari karena saya itu kan kegiatan-kegiatan yang hampir akan sering dilakukan oleh PKS gitu kan, jadi saya nggak mau kelihatan kayak nggak bisa, harus bisa gitu ya. Kemudian di senam yang lainnya ya itu untuk ini aja sih agar kita jauh lebih segar, menumbuhkan rasa percaya diri kita gitu. Jadi itu sebelum kemudian kegiatan yang lain mandi atau apa ya terus berangkat kerja atau turun ke daerah pemilihan itu aja. Karena emang senam itu penting buat kesehatan juga kan, dibalik dari kegiatan ibu yang banyak banget kesehatannya itu ibu tetap memperhatikan itu. Memperhatikan itu karena senam itu kan kita dapat 2 ya, satu bisa kesehatan fisik, kedua kesehatan mental. Betul. Nggak cuma sehat secara fisik tapi juga bisa sehat secara mental. Jadi untuk biar mental kita fresh, kesehatan mental terjaga dengan gerak dalam olahraga. Gitu. Karena kan kebanyakan orang kalau misalnya udah sibuk dengan kegiatan udah kurang memperhatikan kesehatannya gitu. Iya, karena banyak kalau saya sangat lumayan cukup konsentrasi ya untuk menjaga stamina saya walaupun kadang tuntutan itu nggak bisa dicegah gitu. Saya kadang harus pulang jam 11 malam, jam 12 malam gitu ya. Selain karena urusan pekerjaan kantor juga karena memenuhi permintaan warga. Tapi sebenarnya itu justru lebih untuk menerangkan aktualisasi bahwa kita perempuan juga sudah dapat privilege, kesempatan, juga kita nggak minta permakluman kok. Dalam tanda petik ya kita bisa melakukan hal yang sama yang juga dilakukan oleh politisi laki-laki, bapak-bapak. Kalah ya. Iya, saya menunjukkan tanggung jawab saya dong. Karena saya politisi dipanggil Bu, misalnya, saya nggak bisa kalau udah di atas maghrib, nggak mau, saya nggak. Oh iya, siap. Gitu. Nah, walaupun saya tetap jaga stamina, kalau udah besok usahakan saya ambil yang longgar-longgar gitu ya. Seperti itu. Terus tidur yang berkualitas ya, tetap menjaga asupan, makan, minum yang baik dan olahraga. Masya Allah. Bu, ini saya kalau ngelihat ibu ini bisa jadi salah satu yang bisa saya contoh karena sekarang kan banyak masyarakat menganggap kalau wanita ngapain sih ngapain pendidikannya tinggi-tinggi karena ntar ujung-ujungnya juga di rumah. Sedangkan ibu kan seorang wanita yang kalau saya lihat tadi ada fotonya di depan lebih banyak anggotanya itu laki-laki dibandingkan perempuan. Iya betul. Jadi ibarat kata saya tuh masuk pada dunia maskulin. Karena yang biasa didominasi sama laki-laki. Oleh laki-laki dan kita ada itu karena privilege undang-undang kan, affirmative action harus ada gitu kan ya. Nah jadi yang sedikit inilah karena ngambil yang sedikit politisi perempuan sedikit ya, saya ambil kesempatan di situ. Mungkin partai juga lihat itu tadi, makanya saya melatih kemudian komunikasi saya dengan memperdalam di komunikasi gitu ya. Itu lebih karena mungkin bakatnya jadi lemes ya. Ya kalau namanya politisi harus bisa ngomong, kalau nggak bisa ngomong gimana ngomong masyarakat itu turunan ya maksudnya karena bapak, karena apa gitu. Kalau saya kan nggak punya entitas saya dari keluarga, nggak ada, bapak saya bukan seorang politisi istilahnya, bukan politik praktis. Saya juga nggak punya keturunan apakah pernah jadi bupati atau nggak ada. Nah kalau menurut ibu sendiri dengan jenjang pendidikan ibu yang luar biasa, seberapa penting sih Bu pendidikan bagi seorang wanita? Ya pendidikan itu kan sebetulnya bukan kita jadi tahu matematika atau apa sebetulnya, tapi kan membangun struktur berpikir kita. Untuk kita bisa punya kelampingan, kemampuan kita untuk bangkit dalam situasi terpuruk, atau kemampuan kita untuk mengelola konflik dalam situasi yang kritis, menyelesaikan masalah gitu kan. Sebenarnya kan itu mengambil keputusan terbaik dalam hidup kita kan, seperti itu. Nah kalau orang nggak berpendidikan kan akan kelihatan ya struktur berpikirnya seperti apa gitu. Nah
Jadi sebetulnya pendidikan itu ya penting untuk kita itu tadi membantu struktur berpikir kita untuk bisa kita running menjalani kehidupan. Jadi bukan cuma ngejar gelar aja, tapi melatih pola pikir, kepribadian kita. Iya, betul. Ya di samping itu adalah wujud integritas dan kredibilitas. Jadi saya kan suka dimintain misalnya misi pelatihan komunikasi, tapi kalau nggak ada dasarnya kayak gimana nih mau otodidak gitu ya. Makanya ketika bilang saya magister ilmu komunikasi kan, gitu. Dan audiens juga jadi lebih percaya. Jadi lebih memunculkan kredibilitas kita, integritas kita, gitu ya, seperti itu. Wah, semakin seru perbincangan kita pada hari ini. Nah, buat ada lovers di rumah, jangan lupa untuk nonton video sampai habis dan jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Nah, sebelum kita lanjut ke obrolan yang makin seru nih, buat ada lovers jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe supaya kita juga semakin semangat nih untuk berkarya, menyebarkan informasi seputar Dewan dalam Ada Parlementarian. Nah, Bu, kita lanjut nih obrolannya. Biar ada lovers di rumah makin kenal sama Ibu, boleh diceritain nggak Bu kilas balik sebelum terjun jadi anggota Dewan itu seperti apa? Oh ya, saya sebenarnya saya mulai beraktivitas organisasi sejak kuliah. Kalau SMA tuh cenderung nggak percaya diri, saya nggak tumbuh. Kenapa tuh? Ya nggak tahu aja. Saya punya ini tapi saya kayak nggak percaya diri gitu ya. Saat itu gitu ya, jadi nggak banyak aktivitas organisasi yang saya ikutin. Tapi kalau ada ajakan demo waktu itu jilbab, waktu kan awal-awal demo kita bisa pakai jilbab, dan saya ikut tuh, gitu ya. Tapi saya mulai beraktivitas organisasi sejak kuliah. Dari kuliah. Jadi saya langsung ikut pelatihan, saya masuk KMI, belajar tentang berorganisasi, tentang mimpin sidang dan kemudian aktif di HMI-nya dan juga lembaga dakwahnya. Dan setelah turun dari training gitu ya, saya langsung percaya diri. Saya yang mimpin sidang ketika ada acara semacam di himpunan jurusan gitu ya, pemilihan senat gitu ya, seperti itu. Dan setelah itu ya saya mulai berani gitu ya. Jadi saya bicara dan saya mulai banyak ngisi-ngisi gitu ya. Nah, sampai kemudian akhirnya terlibat dalam sebuah entitas dakwah yang menjadi cikal bakal lahirnya waktu itu Partai Keadilan waktu itu. Nah, jadi ketika kemudian ada Partai Keadilan ya saya kemudian terjun ke situ gitu. Ya udah mulai berkiprah, saya udah mulai kesana kemari, apakah ngisi seminar, ngisi pengajian ya. Dari situ. Dan kemudian ketika ada caleg atau jadi struktur bidang kewanitaan ya otomatis saya, ya karena kelihatan saat itu apalagi di tengah para muslimah pada waktu itu masih malu-malu atau apa gitu. Ibu mulai berani nih muncul. Saya muncul. Jadi pada saat itu seperti muncul sendirian lah untuk di entitas dakwah saya gitu kan ya, di Kabupaten Bekasi. Kemudian saya dimintakan jadi calon anggota DPRD waktu itu. Masih ada suami saya yang jadi caleg, saya enggak, tapi udah kemudian jadi Partai Keadilan Sejahtera, kita dua-duanya bisa gitu, tapi suami menyerahkan enggak, Bu Ani aja. Jadi ibu aja yang maju. Karena perempuan jauh lebih sedikit dibanding laki-laki, kalau laki mah banyak gitu. Akhirnya saya berkarir di dunia politik. Suami saya jalur profesional gitu ya, pengembangan SDM dan lain sebagainya. Jadi kiprah saya kemudian saya langsung nggak di kabupaten dulu gitu. Kan kadang cari perwakilan perempuan untuk dicalekkan itu kan nggak mudah. Nah di saat semua belum pada muncul dan ada kebutuhan ngisi di DPRD, ngisi di provinsi, ya saya tarik di provinsi dulu. Itu yang kemudian pada saat sistemnya tertutup, saya waktu itu nomor urut 1, nomor urut 2, saya kedua dan dapat 2 kursi PKS yang saya ke sana. Periode keduanya saya nomor urut 3, sudah mulai sistem terbuka, hanya dapat 2 kursi, termasuk diantaranya Bapak Presiden PKS Pak Saihu,
Jadi saya istirahat dulu, tapi ketika beliau jadi wakil wali kota saya naik. Nah setelah itu 5 tahun, setelah 2014 ke 2019 saya lebih banyak membantu Gubernur Jawa Barat dan Ibu Gubernur. Saat itu kan Bapak Ahmad Heriawan. Saya membantu di Dekranasda, saya juga ormas jadi ketua PW Salimah Jawa Barat 2 periode, kemudian saya juga membantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Jawa Barat sebagai fasilitator untuk program Motekar, Motivator Ketahanan Keluarga. Saya juga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Jawa Barat sebagai konselor dan juga sebagai ketua bidang pemantauan. Nah, jadi kiprah saya itu makanya saya sering disebut pemerhati pendidikan, pemerhati perempuan, anak dan keluarga gitu ya, dan juga politisi gitu ya, karena yaitu segmen itu saya gitu, jangkauan saya gitu ya. Jadi ke pendidikan karena juga latar belakang IKIP dan saya juga pernah menjadi direktur lembaga pendidikan di salah satu lembaga di daerah Kota Bekasi gitu kan ya, pernah jadi kepala sekolah juga gitu. Ya itu yang membawa saya kemudian akhirnya ke dunia politik, jadi basicnya tetap dari dakwah dan sosial. Jadi 5 tahun saya tidak istirahat ya, saya aktif di Kementerian Pemberdayaan Perempuan, masuk dalam Forkomnas, Forum Komunikasi Nasional Partisipasi Perempuan untuk Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan. Jadi itu melibatkan para aktivis perempuan secara nasional. Jadi saya pernah terlibat ya mengadakan ketika Kemen PPA mengadakan suatu event gitu, saya ikut gitu ya sebagai panitia juga ya, seperti itu. Dan kemudian 2019 diminta lagi. Nah saya bilang saya belum pernah di kabupaten, jadi saya di kabupaten seolah kayak numpang tidur aja, karena jangkauan saya tuh di Jawa Barat gitu kan ya, seperti itu. Saya mau di kabupaten ya, saya ditempatkannya di luar dari rumah saya kan Dapil 3. Saya diamanahnya Dapil 4. Oh. Ya, dan di Dapil 4 itu. Ya, Dapil 4 itu Babelan, Tarumajaya, Tambun Utara, Sukawangi dan Tambelang. Jadi pindah dapil gitu ya. Kalau teman-teman bilang Bu Ani mah keren, pindah dapil aja menang katanya gitu. Sebetulnya sih resource saya ya saya bangun karena saya sebelumnya kan di provinsi. Kalau provinsi kan kota dan kabupaten Bekasi pada waktu itu gitu ya, 2 kota dan kabupaten. Jadi jangkauan saya udah punya lah gitu modal gitu. Sama ya aktivitas konselor, aktivitas seminar itu yang membranding saya sehingga masyarakat juga nggak nol banget gitu. Udah tahu lah ya. Wah luar biasa, ada loh sangat menginspirasi. Tapi kalau saya dengar dari cerita Ibu tadi ya, yang awalnya Ibu pemalu terus tiba-tiba bisa terjun ke dunia politik ini, kira-kira apa sih titik malu ya? Titik awalnya tuh yang memotivasi, yang bikin Ibu, pokoknya saya harus bisa maju nih. Kira-kira apa Bu? Seperti itu waktu kuliah ya. Kadang saya selalu ketinggalan ketika dalam satu sesi ada orang aktif bertanya, tapi ketika dia tanya, saya bilang, ih saya kan tadi menanya itu, emang iya. Dan saya selalu keduluan gitu. Akhirnya saya coba masuk dulu ke itu tadi, makanya saya masuk HMI sebenarnya untuk melatih itu tadi ya. Ya dan alhamdulillah. Tapi sebenarnya juga dukungan suami ya, dikasih bahan, materi, ya seperti itu gitu ya. Ya lama-lama ya seiring jam terbang gitu ya. Apalagi di komunikasi kadang kan udah terpola, oh kalau di sini saya ngomong begini, oh bahannya ini, itu udah dengan sendirinya gitu ya, seperti itu. Jadi awalnya pengen men-challenge diri sendiri supaya pokoknya harus bisa nih. Apalagi kan pada saat itu jarang ya wanita yang maju gitu. Baik, berarti sudah menjabat di Komisi 1 ini sudah berapa tahun? Ya hampir 5 tahun ya, kita 2019 dilantik dan saya dapat amanah dari partai, instruksi dari DPP ketika ada posisi PKS mendapat jatah pimpinan komisi, maka ditunjuk saya. Entah nanti di komisi yang mana itu nggak masalah gitu ya, tapi kemudian kesepakatan di sini kan karena pemenang kedua katanya ya, dipegang Komisi 1. Gitu. Nah selama 5 tahun menjabat nih, kira-kira ada hal menarik apa yang pernah ada kejadian apa gitu Bu? 5 tahun, belum 5 tahun ya, 4 tahun. 4 tahun. Ya yang pertama sih saya
punya berbagai potensi yang sebetulnya itu akan melemahkan gitu ya. Maksudnya pertama ini adalah politik, kedua saya perempuan, ketua komisi, dan yang anggota saya berbeda politik, berbeda kepentingan. Nah kemudian bagaimana saya bisa biar sefrekuensi gitu, tanpa harus meleburkan apa yang jadi visi misi kita, ideologi kita, ya, belief dan keyakinan, nilai-nilai yang saya anut. Ya itulah kemudian saya gunakan ilmu-ilmu komunikasi tadi gitu. Saya ambil kepersamaan-persamaannya. Ya awal-awal sih ada gegejek gitu ya, ada yang misalnya komplain atau dia nanya itu Bu Ani kayaknya gitu ya. Tapi saya coba saya stop lagi gitu ya. Alhamdulillah sampai pada titik ini saya dengan sekretaris komisinya, juga dengan wakil ketua komisi dan juga anggota, ya alhamdulillah cukup ngeblend. Artinya kita nggak punya friksi yang konflik yang gimana. Saya berusahakan pada titik kita bisa satu sama gitu. Jadi menyatukan berbagai kepala yang beda-beda sampai bisa satu tujuan yang sama. Iya. Jadi saya bawa sih lebih kepada pengabdian aja. Nih apa nih prestasi kita nih di Komisi 1 gitu. Jadi lebih kebawa ke situ. Nah, selama menjabat ini yang Ibu Ani sudah lakukan kira-kira apa aja, Bu? Iya, saya nggak bilang karena sebagai ketua komisi ya, maksudnya ketua komisi dan bersama juga anggota komisi yang lain ya, ada berbagai prestasi sebenarnya sudah ditorehkan ya. Antara lain, saya nggak urut ya, semisal bahwa proses pengakhiran kerjasama perusahaan daerah Kabupaten Bekasi dengan kota itu terjadi di masa periode kami. Ya, jadi waktu sebelum itu kayaknya nggak kelar-kelar, nggak selesai-selesai, tapi ini selesai. Ya, walaupun saya harus menerima berbagai prasangka, hujatan yang dapat dibilangnya itu tadi ya, ada genggolan lah, ada apa. Tapi itu tadi ketika saya bicaranya bukan untuk kepentingan saya dan tidak ada transaksi di situ, ya saya berani. Gitu. Nah, menarik nih Bu, jadi di tengah sebagai anggota dewan, di tengah orang banyak yang menghujat ini segala macam, gimana sih Bu cara Ibu tetap bisa bertahan gitu? Ya pertama tadi karena tidak ada saya right on the track gitu. Tidak ada hal-hal yang membuat saya harus kemudian merasa bersalah. Saya punya reasoning dan saya tidak ada transaksi finansial untuk membela kepentingan karena apa, nggak ada. Tapi saya lebih bahwa kalau terjadi pengakhiran kerjasama, maka perusahaan daerah ini akan jauh lebih berkembang, ya untuk apa, kebesar-besarnya masyarakat. Sebenarnya balik lagi ke masyarakat ya? Sebenarnya balik lagi ke masyarakat, tapi saya walaupun cukup mengganggu gitu, karena saya mau dipolisikan lah dan segala macam, ya itu antara lain ya tantangan-tantangan dunia politik. Tapi sekali lagi karena yang mereka persangkakan sepertinya sesuatu yang kadang mungkin sudah pola, tapi kan saya nggak menggunakan pola itu. Gitu. Saya nggak, makanya saya berani gitu ya, karena apa yang saya lakukan tidak untuk kepentingan memperkaya diri sendiri, itu aja. Buat kepentingan bersama masyarakat semuanya ya. Dan saya makanya itu juga yang mungkin saya bukan tipe orang yang semua ambil keuntungan buat ketua komisi, enggak. Apa ya, saya mendingan bareng-bareng. Jadi mereka muncul rasa percayanya gitu ya. Jadi seperti itu, termasuk saya telepon dinas atau apa beragam urusan, saya bismillah dulu, baca doa dulu dan memastikan bahwa tidak ada kepentingan pribadi. Nah, gitu. Tantangan terberat selama Ibu menjabat tuh ada nggak Bu? Sebetulnya kalau selama hampir 4 tahun ini tantangan terberat saya itu ketika bicara proses pengakhiran kerjasama perusahaan daerah tersebut. Iya, karena saya baik oleh DPRD Kota Bekasi, saya diserang, mau dipolisikan, dengan teman-teman sendiri saya disangkakan ada sesuatu gitu ya, nggak bagi-bagi atau apalah gitu ya, padahal nggak ada sama sekali. Cukup berat Ibu. Kalau misalnya saya ngebayangin nih kalau saya ada di posisi Ibu tuh, mungkin saya nggak akan kuat ya Bu. Nah kalau Ibu sendiri tuh pernah ada kepikiran buat kayak
aduh kayak udah deh berhenti gitu dari dunia politik, atau ya gitu, pernah ada kepikiran gitu? Kalau kepikiran gitu nggak ada ya. Sebenarnya adrenalinnya sebenarnya menikmati itu gitu. Justru itu yang menjadi ini ya tantangan. Ya kan sekarang gini, kita anggota dewan sebenarnya kan dilindungi undang-undang, kita mau bikin statement apa. Ya tapi kan mereka di luar kan juga dengan itu bisa aja yang kemudian saya mau disomasi lah perkataan saya, itu paling tantangannya. Makanya kemudian saya berusaha ketika bikin statement juga berusaha untuk betul-betul mengatur komunikasi saya, tata bahasa yang keluar gitu ya. Itu aja begitu aja masih disalahpahamkan gitu kan ya. Ya agar tidak berimplikasi hukum atau saya terkesan nyerang sana, nyerang sini gitu ya. Yang jelas komunikasi yang saya bangun itu bukan komunikasi destruktif, tapi komunikasi persuasif. Gitu. Saya lebih ke sana gitu ya. Sehingga sebetulnya dengan mitra kerja sekalipun, dengan dinas, akhirnya mereka nggak jadi sakit hati, nggak jadi marah, karena saya bawa pada hal-hal yang sangat objektif dan rasional gitu, dan tetap menghargai mereka gitu. Pokoknya selama ada di jalur yang benar, hajar terus ya Bu. Iya, jadi saya nggak menganut, makanya saya nggak tahu lah saya harus, misalnya ada yang memprovokasi saya dan kemudian saya speak up keras atau apa, saya kalaupun speak up keras di media tetap dengan saya olah bahasa saya semanis mungkin gitu. Gak yang asal-asalan. Wah, semakin panas pembicaraan kita pada kali ini. Dan buat ada lovers, tonton videonya sampai habis dan jangan sampai di skip ya. Sebelum kita lanjut ngobrol ke pembahasan yang semakin seru, untuk ada lovers di rumah jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih bersama saya, Anissa Rama, host Ada Podcast dalam Ada Parlementaria. Baik Bu Ani, ini supaya ada lovers di rumah juga semakin tahu sebenarnya tupoksi dari Komisi 1 DPRD ini tuh apa aja sih Bu? Ya kalau bicara tupoksi Komisi 1, semua komisi sama. Artinya tupoksi anggota DPRD. Ada 3 kan, budgeting, penganggaran, legislatif, pembuatan peraturan daerah, dan juga controlling. 3 ya, artinya kalau dibagi komisi-komisi karena memang sesuai dengan domainnya. Seperti kayak Komisi 1 itu kan bidang pemerintahan dan keuangan. Jadi kalau Komisi 2 ekonomi, Komisi 3 pembangunan, dan Komisi 4 Kesra. Nah, Komisi 1 itu bidang pemerintahan dan keuangan. Kalau saya menerjemahkannya, kita ini jadi mengguidance, bermitra dengan pemerintah, dan kita juga bicara tentang bagaimana pembangunan secara makro regional di Kabupaten Bekasi. Memang kebanyakan dinasnya bukan dinas atau bukan perangkat daerah teknis. Bukan dinas teknis gitu ya, tapi outputnya adalah sebuah kebijakan atau regulasi. Domainnya itu ya bagaimana upaya-upaya mereka mensinergiskan, mengkoordinasikan gitu ya, seperti itu. Nah, di mitra kerja Komisi 1 itu banyak ya, sepertinya jauh lebih banyak dibanding komisi yang lain. Saya bisa sebutkan di antaranya ya kayak Disdukcapil, ya. Kesbangpol, kemudian Disdukcapil itu pendudukan ya, kependudukan, Kesbangpol itu pembangunan politik ya. Terus kemudian ada Badan Pendapatan Daerah, ya bicara pajak, retribusi, Satpol PP untuk ketertiban dan keamanannya, ada kemudian DPMPD ya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa gitu ya. Bapeda, Badan Perencana Daerah, yaitu mitra kerja Komisi 1. Jadi sebetulnya buat saya menarik gitu. Jadi saya jadi memposisikan kayak kepala daerah gitu. Bisa ikut entah itu memberikan masukan, memberikan koreksi, ya seperti itu terkait dengan pemerintahan gitu. Menariknya situ. Nah, jajaran Sekda, Bupati, Sekda, dan kabak hukum
Kesra, ekonomi, umum, perlengkapan itu ada di Komisi 1. Baik, menarik nih Bu. Tadi kalau saya penasaran nih, sebenarnya gimana sih Bu sinergis antara Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3 dan juga dari keseluruhan anggota Dewan di DPRD sendiri? Iya ya, sebetulnya itu sebenarnya saling beririsan ya. Cuma jadi ketika kita bicara misalnya tentang perizinan aja, karena Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu kan ada di mitra Komisi 1. Tapi dia akan terpengaruh dengan komisi lain, apakah itu menyangkut Komisi 3 khususnya, Dinas Perangkat Daerah di Komisi 3, Disperkimtam misalnya gitu kan, atau Dinas Kesehatannya misalnya gitu ya, seperti itu. Jadi ketika kita misalnya bicara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, itu kan kita ada kecamatan, dan kecamatan itu mitra kerja kami Komisi 1. Kalau desa tidak secara langsung, tapi kan ketika bicara nanti tentang pembangunan situ, masukan-masukan dia ketika kita berkunjung dan terkait itu kan akan nanti akan kita komunikasikan dengan komisi terkait gitu ya. Makanya kalau untuk ya kayak misalnya pembangunan pendidikan aja, itu kan domainnya ternyata sana itu ada di Disperkimtam, tapi kan kebutuhannya penerima manfaatnya Dinas Pendidikan. Ya kan seperti itu. Kita ada Litbang misalnya ya, penelitian dan pengembangan, itu kan juga terkait dengan dinas lain, kebutuhan dinas lain. Nah jadi kalau ada case, ada persoalan-persoalan yang kadang perlu dengan dukungan, ya kita ada rapat gabungan. Entah itu rapat gabungan Komisi 1 dengan Komisi 4 misalnya, atau dengan Komisi 3 misalnya gitu. Ya jadi bahwa mereka menjadi sama sekali tidak terkait satu sama lain juga enggak. Jadi sebetulnya walaupun Komisi 1, Komisi 2 dan 3 ini punya tugasnya masing-masing, tetap punya keterkaitan ya antara satu dan lainnya. Betul. Kalau saya diikatnya misalnya, kadang saya kalau misalnya tentang satu persoalan gitu ya, kalau itu memang ranahnya itu komisi lain, ya saya tidak akan menyentuh itu, walaupun kalaupun saya memberikan statement atau apa, tapi dalam rangka Bapeda misalnya, karena Bapeda mitra kerja Komisi 1 gitu ya, seperti itu. Jadi tidak terlepas sama sekali gitu. Antara satu komisi itu keterikatannya tetap ada. Dan sebenarnya untuk satu tujuan yang sama kan Bu, untuk kesejahteraan masyarakat sendiri. Iya, untuk terlaksananya pembangunan di Kabupaten Bekasi bermanfaat bagi sebesar-besarnya masyarakat, kemanfaatannya bagi masyarakat gitu. Nah, kalau aspirasi masyarakat tuh yang sering Ibu dengar tuh apa aja sih Bu? Masih jadi maskot kalau berbagai aspirasi masyarakat yang masuk, apakah dalam kesempatan reses ataupun dalam kesempatan menginputkan pokok dan pikiran dewan, masih kebanyakannya itu infrastruktur, bicara fisik. Sangat sedikit kadang aspirasi menyangkut dinas lainnya gitu ya. Kebanyakan tentang jalan, tentang pembangunan fisik lah. Nah dari infrastruktur itu kira-kira apa yang jadi permasalahan di masyarakat? Iya, jalannya jelek, jalan di pemukimannya jelek, jalan di perumahannya jelek, minta dibangun, sarana olahraga, jalan kabupaten, penanganan jalan, ya seperti itu. Kadang kan suka ada jalan-jalan yang mengkoneksi satu daerah dengan daerah lain gitu kan ya, seperti itu. Karena sebetulnya kan dari Dewan sendiri kan pasti punya rencana untuk perbaikan jalan dan lain sebagainya ya, betul kan ada nih masyarakat yang suka, mana nih kok nggak dibener-benerin jalannya. Nah sebetulnya tuh proses untuk bisa sampai eksekusi ke jalanan sendiri tuh gimana sih Bu? Iya, itu kan terkait nanti dengan fungsi kita di budgeting, penganggaran. Pemerintah, eksekutor itu dari pemerintah, tapi dia tidak akan bisa melaksanakan program pembangunan sebelum mendapatkan, istilahnya dibahas bersama dengan DPRD. Itu dibahasnya di badan anggaran gitu. Nah sebetulnya ya setelah itu kan random ya, aspirasi masyarakat tuh kan ribuan kayak hutan ya. Dinas juga kadang bingung kali mau yang mana, padahal sih sebetulnya nggak usah bingung juga ya. Di samping itu kan dinas harusnya juga dinas terkait lah ya. Kalau saya sampaikan dalam kesempatan rapat ya, bagaimana melakukan pembangunan itu dengan pendekatan masalah gitu ya. Artinya ini PR apa nih yang belum selesai nih, ini mana yang paling urgent juga. Udah gitu faktual gitu ya, tidak semata bicara kerangka teori gitu kan ya.
seperti itu. Nah, dewan kan tugasnya ada di situ, menangkap yang faktual itu. Ya, tapi pemerintah kemudian tetap harus kita kan dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, jadi sebetulnya disitulah kemitraan kita juga nggak mau melanggar peraturan. Nah, pemerintah kan tahu gimana peraturan itu harus dilaksanakan gitu ya, terkait dengan berbagai aspirasi. Nah, setelah itu ya perlu komunikasi, ya kan, mana ini jadi prioritas ya, perlu ada komunikasi. Nah, politik kan gitu, perlu ada lobby-lobby gitu ya, perlu ada nego gitu ya. Yang jelas sih apapun itu, selama itu dilakukan untuk kepentingan masyarakat nggak masalah, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi buat masyarakat juga sabar ya, jangan terlalu sabar, karena emang bekerja dengan pemerintah memang begitu, maksudnya skemanya itu kalau dia keinginan, nih saya pengen jalan, ini rusak dibangun, nggak bisa saat itu. Dia harus juga nggak itu aja dulu, gitu. Masuk dalam pokok pikiran di input setahun sebelumnya. Kayak gitu, kalau dia mintanya sekarang nih 2023, ya paling nanti 2024. Nah, setelah itu gimana Dewan intens melakukan komunikasi, ya dari sekian pokir mana yang prioritas, yang apa gitu ya. Ya tetap harus begitu, walaupun volume APBD kita relatif besar gitu, di Kabupaten Bekasi udah di atas 6 triliun gitu kan. Dan jauh lebih besar sebetulnya, kita setara tuh dengan kota-kota besar, kota Bandung, Bogor gitu ya. Wilayah-wilayah Pantura itu jauh lebih kecil gitu kan, PAD-nya segala gitu kan. Tapi kan jumlah penduduk kita juga udah di atas 3 gitu ya. Jadi berbagai keinginan dan kebutuhan banyak itu kan banget. Juga banyak banget. Ya disitulah kita kemudian harus ngambil prioritasnya. Komunikasi intens yaitu perlu gitu. Pokoknya percaya aja pemerintah tuh sudah berusaha semaksimal mungkin ya untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat. Ya. Jadi artinya pemerintah itu berarti eksekutif dan legislatif, karena nggak mungkin bisa dilaksanakan pembangunan kalau nggak dianggarkan. Nah, kalau dianggarkan kalau sudah disahkan melalui DPRD Kabupaten Bekasi. Gitu. Betul. Nah, saya penasaran nih Bu, kira-kira program apa sih Bu yang sedang atau akan berjalan? Sebetulnya program-program rutin reguler ya, tiap dinas kalau dia di Perkimtam ya pembangunan jalan lingkungan, jalan pemukiman, atau Yudit ya, seperti itu ya, tergantung dinasnya. Tapi kemarin dari hasil di Perkintam ada yang baru, misalnya ada dana untuk penanggulangan bencana, tapi itu lebih bisa cash and carry, misalnya gini, oh ini ada rumah rusak, nah dia bisa ngebangun gitu ya, seperti itu. Nah itu kayaknya baru di tahun 2022 seperti itu. Ya kalau di kependudukan kan gimana melayani kependudukan dengan cara yang cepat, pelayanan prima, cepat dan tak berbiaya, gitu kan. Ketepatan itu yang selalu didorong. Di perizinan yang kita dorong misalnya, karena ini Komisi 1 ya, SOP-nya berapa lama sih sebuah proses perizinan itu gitu ya. Berusaha mensinergikan perizinan kan nggak, ternyata di dinas perizinan terpadu yang menjadi mitra kerja kami di Komisi 1 itu kan ternyata hanya administrator sifatnya. Tapi dia tetap harus dapat rekomendasi dari dinas-dinas teknis gitu kan ya. Apakah itu di Perkimtam, apakah itu kesehatan, kayak begitu. Nah Bu, kalau dari obrolan kita tadi sebenarnya kan salah satu yang jadi main topik permasalahan di masyarakat itu salah satunya infrastruktur. Nah kalau menurut Ibu sendiri itu sebenarnya infrastruktur di Kabupaten Bekasi ini sudah cukup baikkah atau seperti apa Bu? Kalau saya rasa sih dibilang buruk enggak, tapi dibilang udah cukup baik juga belum. Ya kita punya persoalan yang belum selesai, sampah. Ya. Itu kan ini banget ya. Kita lihat sampah kita ada di mana-mana, dan itu hajat hidup masyarakat itu. Seiring jumlah penduduk kan persoalan yang muncul sampah. Kita belum tertanggulangi dengan baik. Padahal keberhasilan, salah satu poin keberhasilan itu kan ketika bisa nanganin sampah. Banjir, karena memang banjir sulit ya, hulu dan hilir, ya kan. Tapi kan itu juga dan ada infrastruktur dibangun. Tapi kan sejauh mana komunikasi, walaupun tidak bisa didanai sebenarnya kabupaten, kan bagaimana komunikasi pemerintah ya. Kalau pemerintah berarti eksekutif ke pusat misalnya ya, seperti itu. Ya
Kalau seperti apa pelayanan kependudukan misalnya, kan tadi intinya kan murah, cepat, gitu ya. Nah makanya itu yang kita dorong terus menerus, dan alhamdulillah sih sebetulnya sudah mulai inilah ya ada perbaikan ya, tinggal bagaimana operator tingkat kecamatan atau kependudukan juga jauh lebih tingkatkan lagi pelayanannya. Dan sekarang ini di kependudukan itu agar untuk mengidentifikasi sebenarnya siapa sih yang ngambil uang, kalau ini bayar segini, kalau mau sehari bayar segini siapa. Makanya nanti operator kependudukan itu harus pakai seragam. Jadi ketika masyarakat begitu ditanya pakai seragam atau enggak. Sekarang kayak belum seragamin, tapi setelah itu akan diseragamkan operator. Jadi kalau yang minta tuh siapa ketahuan. Apakah operatornya atau apa, kan ada seragamnya kayak Kompi. Itu satu hal yang baik sih. Nah, teman tadi kan tanya prestasi ya, di selain pengakhiran kerjasama, prestasi Komisi 1 itu juga ketika ada pilkades di masa COVID itu berhasil. Kita dorong berbasis TPS, tidak lagi terpusat, ya seperti itu. Walaupun COVID tapi tetap bisa jalan. Bisa jalan, dan itu kita minta untuk jadi model untuk pilkades berikutnya gitu, walaupun mungkin anggarannya besar. Ada di antara prestasi lagi ya, kita walaupun ini udah diinisiasi terkait dengan pemekaran Kota Bekasi, ya prosesnya kan akhirnya berlangsung ya. Walaupun nanti eksekusinya kapan, tapi sudah running gitu ya. Ya itulah antara lain berbagai prestasi Komisi 1 ya. Saya nggak mau bilang saya ya. Komisi 1. Luar biasa, banyak banget nih prestasi-prestasi yang sudah diraih, dan tentunya nggak sendiri ya Bu, banyak dari anggota-anggota yang ikut juga mencapai prestasi-prestasi itu. Gitu. Nah Bu, kalau kita balik ke obrolan kita sebelumnya yang mengenai permasalahan itu kan banyaknya di sampah, banjir, di mana itu sebenarnya kan nggak cuma tugas dari pemerintah atau dewan daerah aja kan Bu, tapi juga masyarakat juga ikut membantu. Nah kalau dari Ibu sendiri, ada nggak pesan untuk masyarakat di Kabupaten Bekasi ini? Ini bagus nih pertanyaan ini. Jadi satu hal yang nggak boleh dilupakan, saya juga sudah memberikan satu statement ya, satu media gitu ya, bahwa masyarakat punya kontribusi besar. Itu kan bicara kultur. Nah, bagaimana masyarakat bisa teredukasi, dia juga punya kultur yang baik ya terkait dengan sampahnya tidak dibuang sembarangan, tidak dibuang ke kali. Dia juga sudah mulai terbangun kultur itu dari rumah, gitu kan ya. Bagaimana memilah dan memilih sampah, gitu kan ya, seperti itu. Jadi partisipasi masyarakat sangat besar di sini. Makanya ketika bicara proses penanganan sampah itu tidak melulu bicara tentang fisik, tentang fisik teknologinya, tempatnya, tapi juga bicara tentang perubahan kultur masyarakat. Manusianya. Nah seperti itu. Jadi ya saya sampaikan ya, sebetulnya pemerintah juga harus fokus juga untuk mengembangkan kultur ini. Nah pegiat-pegiatnya kan sudah ada, ya tinggal difasilitasi pegiatnya biar juga lebih semangat, dan kemudian ada diberi penguatan agar dia juga bisa melakukan aktivitas yang melakukan sosialisasi ya seperti itu. Nah selain itu memang kalau bicara teknologi udah saya sampaikan juga ya. Kayaknya teknologi kita masih open dumping ya, sampah yang numpuk gitu kan. Kayaknya harusnya ada teknologi, sementara memilah dan memilih belum jadi kultur sepenuhnya. Jadi teknologinya apa ya? Teknologi yang semua sampah bisa masuk brok gitu ya, dan bisa jadi bahan bakar. Jadi nggak ada proses milah gitu ya. Karena proses memilih dan memilah aja udah makan waktu, akhirnya baunya dan lain sebagainya. Ya seperti itu untuk sampah, termasuk juga untuk banjir. Ya selain infrastruktur kan juga, iya betul, dan sampah. Betul. Ya jadi konsentrasi sebenarnya di Dinas Lingkungan Hidup misalnya, itu harusnya ke sana gitu. Ya kalau sekarang ini wajah Kabupaten Bekasi terus terang belum indah. Buat saya. Masih banyak. Karena masih banyak sampah yang belum terurai, masih banyak tempat-tempat di mana ada tumpukan sampah gitu ya, seperti itu. Dan itu emang sebenarnya cukup sulit ya mengubah kultur di masyarakat. Karena kultur sendiri itu udah terbentuk dari bertahun-tahun, yang udah jadi ibaratnya jadi kultur di masyarakat itu untuk mengubah itu kan cukup sulit, butuh kesadaran dari manusianya itu sendiri juga.
Seharusnya LH bisa bersinergi dengan dinas pendidikan ya. Iya. Itu harus masuk pada kurikulum. Betul, dari Iya kan? dari Iya. SD udah bisa ditanamkan. Caranya sampah, Iya. harus ada ininya sendiri gitu. Sehingga kita harapkan generasi-generasi setelah itu gitu SD, SMP, SMA Bisa udah langsung baik berubah lagi. gitu. Jangan kelihatannya sama saja gitu jadi Nggak ada yang mewariskan. berubah. Terus apa fungsinya pendidikan? Gitu. Memang semuanya tuh harusnya dimulai dari saat kecil gitu. Iya. Jadi kalau Pembiasaan. ngubah pas udah dewasa emang agak sulit kan Ibu? Iya. Karena kita kan harus melakukan pembiasaan agar jadi kebiasaan. Betul. Dan pembiasaan itu kan harus dilakukan rutin dan dimulai dari ini sekali, dari dini lah gitu. Iya. Harus bisa apa ya kalau bahasa Islamnya istiqomah gitu Istiqomah. untuk bisa berbuat kebaikan. Iya. Baik, pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup pembicaraan kita pada hari ini, kira-kira ada harapan Ibu sendiri nggak Bu untuk DPRD Kabupaten Bekasi? Ya harapan untuk DPD Kabupaten Bekasi sih pengennya jauh lebih berkualitas gitu ya, jauh lebih ya itu aja agar lebih memaksimalkan lah fungsi tupoksinya untuk kepentingan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik. Itu saja. Untuk depannya untuk bisa lebih Iya. baik lagi. Ya. Halo Lovers, itu tadi pembicaraan kita pada hari ini yang sangat luar biasa dengan narasumber kita pada hari ini. Semoga bisa menginspirasi untuk ada lovers semuanya di rumah. Terima kasih untuk Ibu Ani sudah menyempatkan ngobrol-ngobrol santai dengan kisahnya yang sangat luar biasa ya ada lovers. Dan untuk ada lovers di rumah jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk terus nonton keseruan-keseruan kita dengan dewan-dewan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Rukmini, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi. Saya barusan saja berdialog ya dalam sebuah program Ada Parlementaria. Program yang sangat bagus untuk memberikan pesan-pesan, mentransformasi pesan-pesan antara anggota DPRD dan juga dengan masyarakat. Terus bersemangat dan berkarya untuk Ada Parlementaria.